Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa ma unzila min qablika wal muqimina as-salata wal mu'tuna az-zakata والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر ulaika sanutihim ajran azima. Kama auhayna kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa Isa
وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita hingga pada saat ini, hingga detik ini kita masih bisa mendapatkan kesempatan untuk menjalankan hidup dan kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai seorang pribadi, keluarga, masyarakat, abdi negara, pemerintah dan agama. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta sahabatnya. Pemirsa, senang sekali pada sore hari ini kami bisa kembali menjumpai Anda dalam paket acara Mutiara Ramadan penuh hikmah. Dan acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dan RBTP TV Kebanggaan Kita. Tentunya pada sore hari ini tema yang akan kita bahas adalah tema yang sangat menarik dan mudah-mudahan bermanfaat sehingga bisa menjadi tuntunan, kemudian jadi patokan, jadi acuan kita dalam menjalankan hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Tema yang akan kita bahas sore ini adalah membudayakan sholat berjamaah dalam konteks memakmurkan masjid, bersama seorang narasumber yang dari tadi sudah hadir bersama saya karena beliau akan menemani kita dalam perbincangan sore hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, Bapak Dr. Andes Haji Rusli M. Daud, sehari-hari beliau adalah sebagai Imam Besar Masjid Raya Baitul Izzah Provinsi Bengkulu dan juga seorang ulama, kemudian juga aktif di dalam pembinaan dan kepelatihan tilawatil Quran di Provinsi Bengkulu. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Masih aktivitas masih jalan ya? Jalan. Jalan. Masih kelihatan camkoha kayaknya. Camkoha. Ya, alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, tema kita hari ini adalah sholat berjamaah dalam konteks memakmurkan masjid. Jadi nanti bisa dibahas, bisa kita bahas lebih dalam, lebih jauh. Mengapa sholat berjamaah ini dikaitkan dengan kemakmuran masjid, begitu Pak Ustadz. Ya baik pemirsa, sekali lagi kami ingatkan kepada Anda bahwa tema yang akan kita bahas adalah sholat berjamaah dalam konteks memakmurkan masjid, bersama Bapak Dr. Andes Haji Rusli M. Daud. Baik Pak Ustadz, kita mulai pembicaraan. Pertama yang mungkin perlu kita bahas, kita pertanyakan, mengapa kok sholat berjamaah di masjid itu lebih nilainya mempunyai keutamaan yang lebih dibanding dengan sholat di tempat-tempat lain, atau sholat berjamaah di rumah misalnya, atau sholat sendiri barangkali. Iya. Salat berjamaah ini kalau kita kerjakan berjamaah misalnya di rumah saja, itu juga sudah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala 27 kali lipat atau 27 derajat dibanding dengan sembahyang sendirian, dengan salat sendirian. Nah, kemudian kenapa kalau di masjid itu lebih keutamaan lagi, mengapa? Di samping pahalanya yang 27 kali, ada lagi nilai-nilai kebersamaan, nilai persatuan, nilai kemasyarakatan. Karena di masjid itu kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita, dengan kawan-kawan kita, dan di situ di samping kita beribadah,
kita bisa juga akan melaksanakan atau menyampaikan sesuatu hal-hal yang lain, baik dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan ekonomi, kehidupan yang lain-lainnya, merupakan sarana yang sangat utama sekali di masjid itu. Artinya di dalam masjid itu, di dalam sholat berjamaah bukan hanya nilai sholatnya ya? Iya, bukan nilai sholatnya saja. Ada nilai sosial. Sosial, persaudaraan, Iya, ya. kebersamaan. Kebersamaan kita, ya. Artinya kan di masjid kan tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Ya. Tidak ada kursi untuk imam aja, ada itu. Iya. Ya. Tidak ada pembedaan antara ini yang kaya, ini yang Ya, miskin. siapa yang duluan datang, ya dia berada pada saf yang depan. Baik, berbicara soal sholat berjamaah, terutama Ya. di masjid, itu apakah ada perbedaan antara nilai sholat berjamaah antara laki-laki dan perempuan? Mungkin ada perbedaan. Ya, Sama saja, Pak Ustaz. kalau soal nilainya apa laki-laki dan perempuan, asal dia melaksanakan sholat berjamaah itu di masjid, semuanya mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang utamanya yang mana yang untuk di masjid? Ya, memang dalam sebuah hadis ada memang untuk laki-laki yang utama. Tapi kata Nabi, jangan kamu melarang kalau kaum wanita untuk sholat jamaah di masjid. Tapi supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, ada fitnah sebagainya, maka kaum wanita itu disuruh untuk berpakaian yang rapi, berpakaian yang sopan, berpakaian yang menutup aurat, sehingga tidak menimbulkan sesuatu hal-hal yang tidak kita inginkan. Artinya untuk yang kaum wanita sholat berjamaah di masjid boleh, tapi dengan catatan menjaga kehormatan, menjaga maruahnya, gitu ya, gitu. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa di antara nilai ibadah, yang nilai sholat berjamaah itu ada nilai ibadah dan nilai sosial. Ya. Nah, kemudian karena di dalam sholat berjamaah ini kan terdiri dari banyak orang kan, mungkin Ya. 2 orang, 3 orang, kan artinya banyak. Ya. Dengan banyaknya orang ini mungkin ada berbagai macam cara orang yang sholat secara bersama-sama. Mungkin caranya berbeda-beda. Mungkin ada yang seperti yang kita lihat, ada yang tangannya apa yang gitu kan. Nah, untuk menjaga supaya ini tidak mempengaruhi, tidak mengganggu kekhusyuan sholat berjamaah itu bagaimana, Pak? Ya, sebenarnya tidak ada beda, siapapun dalam melaksanakan sholat itu harus berpedoman kepada tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, beliau menyampaikan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Nah, kita sekarang kan tidak melihat beliau lagi, tidak ketemu lagi kan. Tapi kan beliau sudah meninggalkan hadisnya yang diriwayatkan oleh para sahabat, diberi contoh kepada kita semua bagaimana tata cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan sholatnya. Nah, itu. Nah, kelebihan di masjid itu, di samping nilai pahala yang kita kerjakan berjamaah itu 27 kali lipat dibanding sebab sendirian, ada nilai silaturahim, nilai pertemuan kan. Ya, ini yang luar biasa ini. Jadi pada waktu kita berjamaah masjid, biasa kita salaman. Nah, nanti teman-teman yang selama ini tidak ketemu, jadi ketemu kembali. Atau ada memang sengaja kita datang, insya Allah untuk pertemuan-pertemuan itu sangat tinggi nilainya. Dan kebiasaan lagi, misalnya di masjid kita sebenarnya itu, habis sholat itu ada pengajian juga kan. Ditambah dengan pengajian bagi jamaah yang tidak ada halangan, ada ibadah lain, dia bisa menambah ilmunya dan sebagainya. Itu nilai-nilai yang sangat positif yang ada di masjid itu. Mungkin yang perlu dijaga juga supaya lebih kekhusyuan sholat berjamaah ini dijaga, mungkin cara jamaahnya sendiri, mungkin bijak menggunakan HP, berpakaian, cincin barangkali. Iya, memang itu selalu kita ingatkan. Jadi sebelum kita laksanakan sholat, kita ingatkan supaya alat-alat komunikasi itu dinonaktifkan. Jangan sampai sedang sholat itu berdering, itu memang akan mengganggu kekusyukan daripada orang sholat itu. Dengan adanya aki sekarang yang berkilauan mungkin bisa mengganggu juga, Pak. Saya kira kalau aki sebenarnya tidak. Cuma jangan sampai sedang semuanya diancak-ancakkan acak gini ya, itu pasti mengganggu. Tapi kalau kita sedang sholat begini kan tidak nampak batunya. Baik, Pak Ustadz.
kembali ke tema awal kita bahwa kita akan membicarakan masalah budaya sholat berjamaah dalam konteks kemakmuran masjid. Nah, jadi sekarang apakah apakah itu sudah menjadi salah satu indikator ataupun tolok ukur pasti bahwa kemakmuran masjid itu dilihat dari jamaah sholat berjamaah? Ya, salah satunya bahwa kemakmuran masjid itu dengan ramainya jamaah pada setiap waktu salat. Nah, kemudian ada pengajian, ada kegiatan-kegiatan yang lain ya, seperti di masjid kita ada juga nanti pengajian anak-anak, ada TK, ada MDA-nya, itu. Kalau perlu dan ada SD-nya. Cuma tidak semua masjid yang memungkinkan seperti itu. Ya, kalau seperti Mesir itu sudah kita lakukan. Artinya yang indikator utamanya itu jamaah sholat. Iya, sholat dulu, kemudian ada. Karena dia tempat ibadah. Iya, tempat ibadah. Tapi Pak Ustadz, mungkin ada sebagian kita masih bingung. Masjid yang dimaksud ini apakah masjid secara istilah bahwa dia sebagai tempat ibadah atau dilihat dari fisiknya, kan ada masjid, ada musola. Ya, sebenarnya antara masjid dan musola tetap juga mendapat pahala 27 kali asal orang itu sudah melaksanakan berjamaahnya. Yang dalam kehidupan kita yang disebut masjid yang sudah dilaksanakan Jumatnya. Kalau yang tempat sholat berjamaah belum dilaksanakan Jumat, itu namakan musola. Ya, masih sekedar namanya yang tempat sholat. Tempat sholat, ya, yang pasti tempat sholat. Baik itu nama musola dan masjid. Cuma ada kelebihan masjid, dia ada sholat Jumatnya. Tapi begini Pak Ustadz, kadang-kadang kan kita sering mendengar ada orang yang mengatakan setiap langkah kita ke masjid itu akan mendapat nilai. Betul, benar itu. Cuma ada kadang-kadang karena ingin mendapat nilai, jadi yang terdekat, misalnya ada musola yang terdekat, dilangkahin malah memilih yang jauh. ya. Gimana Pak Ustadz? Sebenarnya itu tergantung niat juga kan. Ya. Pokoknya dalam kita beribadah yang penting kan ikhlas lillahi ta'ala. Mungkin ada juga orang walaupun ada musola terdekat, karena imamnya mungkin tidak mantap gitu kan, dia ingin mencari yang lebih puas hatinya, yang lebih menyenangkan dan merasa lebih khusyuk dalam dia beribadah. Kalau ada sebagian orang kadang-kadang melihat imam seperti yang Pak Ustadz bilang tadi, imamnya si A misalnya, saya kesana aja, itu bagaimana? Itu mungkin dari nilai-nilai kepuasan ya. Mungkin ada imam bacaannya bagus, caranya baik dan sebagainya. Ada imam bacaan-bacaannya kurang ya, dilihat dari segi hukum-hukum baca Al-Quran belum pasnya. Jadi sehingga jamaah itu merasa tidak puas dengan seperti itu. Maka ini juga melalui RBTV ini kita harapkan para imam itu harus terus meningkatkan kualitas daripada bacaan-bacaannya itu ya. Baik Pak Ustadz, kembali ke permasalahan kita, tema kita bahwa tentang kemakmuran masjid ini. Apakah itu sudah menjadi, apakah ada pengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat kalau masjidnya sudah makmur? Jelas mempengaruhi dari kehidupan. Jadi dengan ramainya masjid, ada ekonomi akan hidup kan, pendidikan hidup ya. Saya contoh aja di Mesir ini, dengan ramainya jamaah, ada TK kita, yang tukang jualan juga dia cukup mendapat nikmat itu. Cuma yang ada saya agak sedih sedikit, dia tidak sholat berjamaah bersama kita. Yang jualan, yang tukang jual es krim dan sebagainya kan dapat rezeki ya. Semestinya pas azan bunyi atau qamat dia sholat dulu lah. Jadi intinya segala sesuatunya berpulang kepada sholatnya. Iya, semestinya pas saat salat qamat sudah didengungkan, semua aktivitas seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan, toko juga tutup kan. Semestinya kita harus seperti itu ya. Kecuali tinggal hanya satpam aja. Kalau di Masjidil Haram juga kita lihat Masjid Nabawi, pada petugas itu juga dia tidak salat dulu kan. Nanti dia salat kemudian. Kita juga seperti itu. Artinya kembali lagi ke kemakmuran masjid tadi. Apapun aktivitas yang ada di masjid, apapun fungsinya, tentunya ibadah sholat berjamaahnya yang perlu kita. Iya, yang utama sekali adalah sholat berjamaahnya,
kita tambah ilmu, ada istilah-istilah kita pengajian untuk menambah ilmu pengetahuan para jamaah kita gitu ya. Baik, Pak Ustadz, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita, kepada para imam tentunya, kepada orang-orang yang berada di lingkungan masjid, bagaimana supaya kemakmuran masjid ini semakin lama semakin bisa ditingkatkan ya. Ya, harapan kami dari katakanlah saya sebagai imam Masjid Raya kepada semua imam-imam, yang pertama meningkatkan terus ilmu pengetahuan, meningkatkan bacaannya. Kalau perlu lagu-lagu dalam membaca ayat-ayat Al-Quran itu ditingkatkan, dibaguskan, bukan untuk sombong, tetapi untuk mempunyai daya tarik kita. Seperti Rasulullah memang mengatakan, bacalah Al-Quran itu dengan suaramu yang baik. Artinya dengan lagu-lagu yang baik boleh kita membaca Al-Quran. Saya beri contoh misalnya kan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, daripada baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nah kan menjadi daya tarik. Tapi yang penting sekali bukan sombong, bukan takabur, bukan apa-apa, lillahi ta'ala. Karena Nabi memang menyuruh kita hiasi bacaan-bacaan salat, bacaan Al-Quran itu dengan suara kita. Artinya dengan irama-irama yang indah. Walaupun sudah untuk imam misalnya, walaupun sudah dituakan sebagai imam, tentunya dia harus juga tetap. Iya, harus. Nah, kita lihat imam Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Syekh Ali Al-Huzaifi itulah lebih 70 tahun umurnya. Tapi bacaannya luar biasa kan? Bukan dari faktor umurnya. Ya, kualitasnya. Iya, gitu. Artinya kan itu juga nanti akan berpengaruh seperti yang tadi diceritakan bahwa ada yang memilih-milih, mungkin itu kan pengaruh juga. Iya. Yang penting kita semua ikhlas, bacaan yang baik, niat yang baik karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita bagaimana mengelola para jamaah kita dengan sebaik-baiknya gitu. Dan disitulah kemakmuran masjid ini kan akan muncul. Nanti akan kita timbulkan hal-hal yang lain, bisa ada koperasi masjid, bisa ada toko masjid, bisa ada sekolah TK sampai SD dan sebagainya. Itu sangat besar pengaruh dalam rangka memakmurkan masjid itu. Dengan catatan jamaahnya. Iya, jamaahnya. Ada kadang-kadang kita lihat masjidnya begitu mewah, tapi jamaahnya orangnya tidak ada. Apalagi di tengah masyarakat kita sekarang kan masjid ini sudah cukup banyak. Ya sebenarnya kalau pandangan kita ya jangan sampai terlampau dekat betul juga antara satu masjid dengan masjid yang lain. Ya paling tidak ada 1 kilo lah kan, antara satu dengan yang lain ya. Artinya kan misalnya satu masjid itu ada sekitar 3-4 RT ya, sehingga ada jamaahnya dan juga ada dananya nanti dalam rangka kita mengelola masjid itu kan. Kalau satu RT satu masjid dananya juga mas. Ya, dananya juga masih kita pertanyakan, mampu tidak mengelola dengan yang baik gitu kan. Baik Pak Ustadz, pembicaraan kita tema hari ini saya rasa cukup menarik ya. Iya. Cuma sayang kita dibatasi oleh waktu. Ingin kita bahas lebih jauh tapi waktunya. Iya, insya Allah nanti lain kesempatan kan. Tapi terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya, atas kehadirannya. Mudah-mudahan pemirsa di rumah juga bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita bahas. Amin, insya Allah, amin. Baik pemirsa, terima kasih. Demikian perbincangan kita pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang sudah dijelaskan oleh Ustadz tadi mendapat menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama dalam meningkatkan kemakmuran masjid. Saya Andi Putra Wijaya mewakili seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Camkoha.